di sebelah ada ketua PPI. Afif Safi, halo. Halo Kak Intan, halo. Sibuk apa nih sekarang? Intinya bertahan hidup lah, Bertahan hidup. Bahkan kalau gue bilang Petamburan itu jalur Gaza. Kadang nggak masuk ke data. Gue ngerasain tinggal di Petamburan, kayak gimana orang-orang situ. Ternyata ya memang nggak terlalu yang seperti media bilang. Foto pertama benda yang gue pegang aja ketika bapak gue punya kamera itu bola. Hai guys, welcome to Intalk. Yeay, Intalk akhirnya balik lagi. Terus terhormat banget di sebelah ada ketua PPI. Karena pakai polo putih. Afif Safi, halo. Halo Kak Intan, halo Intan Talk Mania. Oh dia Intan Talk Mania. Intalk Mania. Iya. Jangan Intan Talk, Intalk Mania. Intalk Mania. Yeay, kita punya panggilan baru buat Intalk Mania. Karena gue ngelihat episode terakhir si Oki sama Popon. komennya tetap salam buat lu. Yang di komen elunya ya, berarti Intalk Mania. Bintang tamunya yang gak disapa-sapa. Bintang tamunya terserah siapa aja Benar. ya. Afif apa kabar? Alhamdulillah sehat. Lahir batin? Lahir batin, oh ya sehat juga. Sehat juga. Jalan-jalan terus, olahraga juga, main bola sama Firman Utina kemarin. Ya, yang Tarkam ya. Main sama Firman Utina sama Gustavo Sena di tengah. Katanya dia jago nih, Afif nih. Iya benar. Iya, kenapa gak jadi pemain bola? Oh itu nanti deh. Iya benar. Sibuk apa nih sekarang? Masih ini aja podcast siaran. Kalau ada web series gue ikut, ada casting. Intinya bertahan hidup lah. Bertahan hidup. Sibuk bertahan hidup. Intinya. Tapi masih stay di entertainment aja apa udah mulai merambah keluar gitu? Masih stay sejauh ini karena yang gue bingung tuh ketika kayaknya gue udah bukan entertain lagi dah sekarang nih. Terus malah banyak gitu kan kerjaan. Ini kejadian sama semua orang deh. Gitu maksudnya ya? Banyak deh. Kayak kemarin Kak Oki cerita gitu. Popon juga sama. Pas dia lagi kayak mau mundur, ngerasa lagi udah kayak struggle banget di sini, gue mau mundur aja. Terus tiba-tiba banyak rezeki. Tapi sama sih. Betul. Karena itu yang dibilang kalau musuh dari diri kita sendiri adalah konsistensi. Iya. Wah, ternyata Afif bisa ini ya. Apa emang bijak? Enggak, gue kalau suka bingung suka ngebijak-bijak aja lah. Iya. Waduh, mantap nih anak Petamburan. Waduh. Warga Keren Petamburan ya. Petamburan. Petamburannya udah bener-bener bold. Terus apalagi udah garis bawah. Fif, udah dari lahir di Petamburan? Dari lahir di Petamburan. Tapi sekarang kayaknya Petamburan tuh kemarin pas abis rusuh-rusuh udah diganti nama jadi Kampung Tangguh Jaya. Tapi itu udah fix ganti. Nah, ada dua baliho tuh, satu baliho, satu nama jalan. Cuma gue masih tetap Petamburan lah gitu. Ya. Lu boleh urusan politik apapun itu terserah lu, tapi sebagai orang Petamburan jangan diganti. Iya betul. Tapi emang kenapa sih? Tahu nggak sih alasan Petamburan mau diganti? Apakah karena berita-berita yang beredar itu? Yang kan banyak yang kayak cerita Petamburan keras, Petamburan kenapa lah gitu. Kayaknya ibaratnya dianggap nentang atau banyak masalah lah gitu kan. Itu bagi media ya, bukan aku ya. Cuman itu kenapa sih gara-gara? Bahkan kalau gue bilang Petamburan itu jalur Gaza. Ya, jalur Gaza ya, sering bentrokan di situ. Sering bentrok di sana. Jadi kayak hati-hati ya. Benar. Tapi kalau gue kan yang ada itu kan data dari media, ada berita dari media gitu kan. Tapi ada yang namanya rasa gitu. Kalau rasa kan kadang nggak masuk ke data. Gue ngerasain tinggal di Petamburan, kayak gimana orang-orang situ. Ternyata ya memang nggak terlalu yang seperti media bilang. Dan paling gue nggak bisa panjang lebar ceritain Petamburan, cuman bisa bilang kayak kalau lu bisa menilai orang hanya menilai buku dari sampulnya, lu bisa bilang jangan menilai buku hanya dari sampul. Harusnya lu juga bisa bilang dan menerapkan di diri lu jangan melihat manusia dari media gitu aja sih. Iya, benar. Kok keren sih? Karena udah masuk ke sini, Viv. Jadi siapapun yang masuk sini keren. Jadi bener. sayang banget bagi kalian yang bagi mereka-mereka yang nggak mau dipanggil buat ke sini tuh sayang banget, Viv. Seru-seru. Jadi Petamburan itu jadi Petamburan itu tidak serem atau tidak seserem dan tidak sekeras apa yang media beritakan ya. Intinya gitu. Kalau emang mau langsung jajal main aja main di aja ke rumah Apip. Di mana Pip? Di Petamburan. Silaturahmi aja ke rumahnya Apip. Iya. Kalau Petamburan Tanah Abang Apip udah. Gue petantang peteng kok di sono. Kenal semua orang Enggak Petamburan. juga sih. Ini premannya Petamburan nih. Tapi kan kalau misalnya nggak percaya, lihat lah orang Petamburan ada yang kayak gini nih, kocak. Iya. Tapi gitu mas gue, ya selayaknya manusia biasa aja sih. Lu datang misi ya silakan gitu, nggak misi mau mana lu nggak dirusuin gitu. Nggak dibacok juga lewat ya. Enggak.
Cuma gitu aja, banyak berita yang aneh-aneh lah dari Petamburan gitu, dan harus sebenarnya dideteksi lagi berita itu bener apa enggak. Kalau lu mau cari tahu lagi, ya udah lu dalemin lagi berita itu. Iya, gitu. jangan main langsung ditelan gitu aja ya. Bener. Ini baru ini bintang tamu ngaca. Iya. Oh, ini ada plasmanya. Iya, ada plasma tapi sambil ngaca dia lagi roll. Gue kadang bingung Kak, gue looknya bagusnya dari kiri apa dari kanan gitu. Kadang ini udah gondrong kejenggut gitu tuh, ketarik. Kayak gurunya Jet Li, ada gurunya Jet Li. Ya kan? Tapi emang dari kecil suka ngelucu, Pip? Waduh, nggak tahu ya. Gue orang-orang sih, gue lebih ngelucu sih gue nggak tahu ya. Cuma bikin orang happy, bikin orang seneng, kayaknya emang dari dulu gitu kan. Udah bawaan lahir gitu ya. Bawaan dari lahir. Kayak keturunan kali ya. Bisa jadi. Nyokap gue tuh Betawi kayak gitu kan, nyablak. Bokap gue juga kayak, bokap gue walaupun dia orang Jawa, tapi kalau bercanda sama kita tuh nggak lucu nih Kak. Maksudnya kayak apaan sih lu, bapak-bapak masih mau sok-sok ketawa gitu. Tapi kalau dia nongkrong sama bapak-bapak lain lucu banget. Bapak gue paling lucu gitu. Ya berarti obrolannya, tongkrongannya udah beda ya. Emang lucunya bapak-bapak gitu. Bokap gitu deh. Terus sempat lihat juga sering banget bikin konten kan? Iya. Dia kok mau sih masuk kamera? Ya itu dia masalahnya, emang kalau udah nggak kerja orang mau diapain aja mau. Yang penting gimana caranya bantu anak gue bertahan hidup gitu ya. Itu dia. Wah itu bokap gue paling mantep deh. Ketika kan gue sekarang tuh udah di proses di fase yang berbalik gitu Kak, kayak ya udah saatnya gue yang kerja nyari duit buat orang tua take kayak care gitu. Of, mereka gitu ya. Tapi bokap gue masih sempet kayak nyuci piring kayak gitu-gitu Kak. Iya, ini deep nih. Ini agak deep nih, kayak cuci piring ini itu dibantuin, segala urusan rumah tangga dia ikut campur, maksudnya ikut bener-benerin. Sampai dia bilang gini, Pip, bapak mana sih? Kata dia, ini sedih kan? Bener nih, sedih nih. Ketika gue udah bingung, Pah, ngapain lagi sih papa kayak gitu kan, kagak kerja, kagak ini kagak itu. Bokap gue bilang, Pip, sekarang gini deh, papa emang udah nggak kerja, tapi Apip lihat bapak Mane ya yang umur segini masih nyuci piring kata gitu. Terus gue bilang gini, iyalah bapak yang lain kan masih kerja. ini plot twist banget sih. Kita udah mau haru-haru gitu di sini, mau haru-haru gitu di sini ceritanya. Tanya plot twist. Nggak, itulah kayak sekarang gue udah kayak mengaminkan lah ya, karena gue banyak tuh Kak stand up tentang bahas bapak yang nganggur, bapak udah nggak ngapa-ngapain. Karena relate kan? Karena relate, dan pas dia nonton dia nggak marah, berarti udah mengaminkan. Ya udahlah, jadi sekarang gue sama bokap udah kayak temen aja, main bareng. Sempet lihat kok kontennya kan, main bareng. Bener, main burung bareng, bikin YouTube bareng, juga ada fansnya dia Pak Bung Dirman gitu lah. Siapa mungkin di sini ada fansnya Bung Dirman, silahkan komentar di bawah mau titip salam apa buat Bung Dirman. Tapi tuh emang Afif tuh dari dulu suka ngelenong kan ya, ikut sanggar ya. Ada. Itu orang tua yang kayak ngebimbing terus akhirnya karena anak gue nih kayaknya suka menghibur nih, gue masukin aja lah sanggar buat ngelenong, atau emang gimana tuh? Kalau gitu kan dulu kan emang gue aktif tuh di acara-acara Betawi gitu, karena dari kecil dulu ya. Mungkin sekarang budaya Betawi tuh udah kayak mulai kegeser, udah kayak didegradasi lah kalau ibarat bola. Dulu tuh yang masih kental orang Betawi, apalagi lu ngaji, silat, sholawat kayak gitu-gitu. Itu kuat banget tuh. Jadi habis silat kita belajar ngaji terus sholawatan. Jadi dari kecil udah kebentuk kayak gitu kan. Jadi habis nyakitin orang tobat gitu ya. Ngaji terus sholawat gitu, minta ampun sama Allah gitu. Bukan gitu ya. Balance, enggak jadi balance ya. Jadi balance ya. Enggak, buat bela diri lah istilahnya. Bela buat diri. Jaga-jaga diri. Sama buat kalau ada parkiran berantem-berantem nguasain kan lumayan. Enggak lah, buat yang baik-baik lah. Kayak gitu-gitu. Jadi dari kecil udah bela diri. Kebetulan ada kayak padepokan pencaksilat, dan kalau ada 17 Agustus ada acara lenong tampil. Oh, jadi latihan lenongnya di padepokan pencaksilat, bukan di sanggar lenong khusus. Bukan, kan kalau sanggar lenong kan ya banyak lah. Sanggar Ananda. Iya. Gitu kan. Alumni nih, alumni. Oh, alumni. Alumni Ananda. Mantap. Iya. Kak Aditya Gumai. Iya. Terus. Nah, itu jadi istilahnya ketika ada acara event 17-an tampil, sama kalau ada palang pintu kayak orang Betawi kan adatnya kan palang pintu Betawi, tampil gitu-gitu. Sekarang tuh udah mulai jarang kayak gitu-gitu. Iya sih udah jarang banget. Jarang kan ngeliat. Dulu kan setiap Sabtu Minggu petasan dulu tuh pasti tuh kan. Dia tuh suka ada tuh, aduh di Miss Cici ya. Apa namanya? Miss Cici, tau gak sih yang di Cempaka Putih? Iya. Itu tuh selalu tampil. Pernah diundang 2 kali tampil di sana. Itu lu yang resminya berarti Kak. Maksudnya yang ada lisensinya. Kalau gue yang ya udah anak gang, anak daerah situ bikin sanggar, udah ayo bikin. Terus nanti tampilnya di situ juga gitu.
Belum sampai gue mah di situ. Belum, masih nggak ada lisensinya. Kecuali Lebaran Betawi tampil, festival Palang Pintu Kemang atau di mana-mana itu tampil. Tapi Viv seru kali sebagai anak Petamburan nih, Jakarta asli, lahir di Jakarta, coba bikin lagi kayak gitu. Kan sekarang nama Viv juga udah gede kan, ibaratnya udah bisa lah ngumpulin masa. Coba bikin kayak gitu Viv, karena kan sekarang udah mulai hilang. Karena yang kan sekarang Afif tuh dari Lenong kok bisa ke stand up gitu loh. Tapi kan aku sempat tahu ya, katanya niatannya pingin mengembangkan budaya Betawi. Sekalian aja terjun. Itu dia masalahnya. Bener-bener kan gitu loh. Bener. Itu dia masalahnya kan, di dalam stand up komedi atau jadi content creator kita ngebawa brand juga, persona gitu kan. Gue tuh udah 4 tahun 5 tahun ngebawa persona Betawi, bawa pokoknya menyebarluaskan Betawi, tapi gue nggak terlalu kemakan gitu sama industrinya. Makanya sekarang geser, kayaknya gue bola aja dah gitu. jadi kayak nih duit peluang bisnisnya kurang buat gue nya. Oke. Untuk peluang bisnisnya ngelihat lebih kuat di bola malah. Karena Betawi mungkin udah ada David Nurbianto lah ya yang Betawi gitu kan, ya ada seniman Jaja Waktu itu Rizal. arahnya ke Bang David. Arahnya ke Bang David gitu kan, ya udahlah, udah ada David lah, biarin gue ngalah ke bola gitu. Davidnya malah ngonten-ngonten bola, ulang lu mau nyikat gue nih gitu kan. Jadi kegerus juga. Untang tuh David deket tuh Ciputat kesini. Oh iya, Bang David. Belum kenalin dulu lah. Ntar gue kenalin. Mau dia kalau bola-bola gitu. Ya, tapi itu waktu itu awalnya dari kan ngelenong, suka ngelucu, terus bisa tiba-tiba ngelirik ke stand up tuh gimana? Nah itu gue kan ngeliat stand up waktu itu open mic Radit, tapi yang di Kompas TV. Suci stand up Indonesia, komedi Indonesia, tapi Suci yang itu Indosiar kan? Enggak, di Kompas. Suci itu Kompas. Nah, kalau Indosiar tuh Indosiar Suca. Beda stand lagi up Suca komedi ya. Academy. Iya. Itu. Jadi gue ngeliat di Kompas Suci 1 sampai Suci 2 ya. Terus gue ngeliat, wah ini lucu nih, gue ngelucu biasanya beramai-ramai, tapi ini kok sendiri doang, tantangan baru nih gitu kan. Tapi gue baru ikut-ikut, baru ngulik itu pas di Suci 4. Suci 4 berarti 2013. 12-an ya? 12-13 lah. 2012-2013 baru ngulik di situ, ikut audisi nggak masuk gitu kan, sampai akhirnya masuk di 2015 gitu. 2015 itu masuk Suci 5. Suci 5 bener. Suci 5 2015 sama Rigen sama Indra Firmawan, Diki Divi gitu-gitu. Tapi awalnya gitu ngelihat kayaknya seru nih stand up, ngelawak sendiri. Nah akhirnya gue coba itu di stand up Jakbar Jakarta itu Barat. Itu apa? Kayak ngadain kompetisi atau? Bukan, open mic. Itu tempat latihannya stand up komedian di tempat open mic. Di setiap regional ada tuh stand up Jakpus, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Bekasi, bahkan di Indonesia udah banyak nih stand up buat latihan kayak gitu. Gue masuk yang ke Jakbar. Jakbar gue bawain materi kodian tau gue yang legend, yang biasanya kayak dibawain. Aku tuh tahu yang apa sih namanya, yang pernah jahitannya banyak gitu, kayak gitu itu bukan sih? Iya benar-benar. Iya kan kayak gitu kan, jahitannya banyak tapi ternyata khusus buntu, tapi nggak kemakan ya? Nggak kemakan karena, lu sampai nonton situ nih ya. Gokil, risetnya gokil, Intalk nih gokil. Itu nggak kemakan karena itu jokes yang kodian, bukan nggak original. Iya. Yang tadi Afif bilang kan, ternyata nyoba ngebawa, kan itu budaya sebenarnya di budaya Betawi bukan sih? Iya, yang biasa kan, ada di Palang Pintu kan. Tapi kan skrip banget, itu kan baca Palang Pintu. Jadi ternyata materi stand up comedy itu emang harus original, berdasarkan pengalaman sama wawasan kayak gitu. Jadi baru mulai nulis itulah. Meletaknya di 2015 ikut Suci 5. Lanjut lagi 2017 ikut Suca gitu kan. Oh jadi Suca pernah? Suci pernah karena gue nggak menang. Karena kalau ada enggak, yang satu juara 5 apa 6 gitu. Tapi nggak harus selalu yang menang yang lebih melejit lah. Betul. Masalahnya gue kalah juga nggak melejit. Melejit lah udah banyak banget. Sekarang siapa yang nggak tahu Afif Safi. Benar, tapi ya memang kalau ada orang yang bilang sebenarnya kompetisi sesungguhnya itu ketika keluar dari situnya. Iya kan? Emang bener banget itu berasa banget sih. Tapi itu aku sempat denger nama-nama Bang Panca. Bang Panca itu yang gimana sih ceritanya? Apakah Bang Panca yang punya andil ngajak atau misalnya kayak entah role mode-nya atau siapa gimana tuh? Iya, gua nggak bakal pernah bisa ngelupain orang yang berjasa sih ya. Maksudnya itu pasti salah satu orang yang berjasa buat gua, Panca. Karena dia ngasih tahu ada open mic di Jakbar, ada open mic di Jakpus gitu. Bang Panca ini awalnya bisa tahu kalau Afif mau coba open mic dari Twitter. Jadi dia dulu tuh komika sering tampil di Metro TV, komika. Dulu lucu tuh, jokesnya masih fresh banget. Oh berarti sekarang udah enggak. Sekarang udah lucu. Iya, baru mau nanya. Dulu lucu tuh, berarti sekarang udah lucu. Iya. Nah itu zamannya dia oke lah, lucu terus sampai
Gua mention di Twitter, lucu banget bang, gimana sih cara latihan gitu, langsung di DM. Sempet nanya. Oh gila, dia berarti aware juga ya sama orang ya, maksudnya kayak langsung di DM sama dia. Langsung di DM, bang gimana, lu mau latihan jadi stand up gitu kan, ada nih malam Jumat di Jakpus kata dia, malam Sabtu di Jakbar. Kebetulan itu gua udah hari Jumat, jadi malam itu langsung gua ke Jakbar. Terus nyoba. Jadi, bener. Yang itu yang orang nggak kemakan itu ya. Iya, orang gak kemakan karena belum dikasih tahu cara-cara nulisnya. Jadi belum sempat tahu caranya gimana, terus itu nyoba aja dulu dengan yang Afif udah pernah selama ini coba gitu ya. Bener. Tapi waktu itu pas lagi, kan ini berarti pengalaman dong ya sebagai seorang stand up komedian, ya walaupun masih awal sih, tapi nggak kemakan sama orang, nggak lucu. Nah itu pernah punya pengalaman lain tapi setelah ngejalaninnya. Maksudnya setelah ngejalanin pernah nggak sih kayak stand up komedian terus udah gitu tiba-tiba orang kayak nggak ketawa, terus gimana itu ngatasinnya? Kan kalau kita kalau nge-host oke lah, misalnya lupa gitu kan, misalnya lupa atau apa, kita tahu gimana cara ngatasin. Nah, tahu kalau ini kan harus bikin orang ketawa. Pada saat orang nggak ketawa gimana tuh? Iya, jadi waktu dulu dari yang gue belum pernah tahu gimana cara apa sih tadi? Cara stand upnya, cara menanganinya ketika nggak lucu. Sampai sekarang tahu tuh ada beberapa cerita. Waktu itu gue pernah ngejob sama Regency kan udah lucu banget tuh Regen tuh. Ngejob ini lemparan dari Raditya Dika. Gitu. Tadi tuh bilangnya pokoknya Pip ngejob ya di UI, bilang lu sama Diki, lu sama Regen, gue lagi nggak bisa gitu. Gue pikir UI ke mahasiswanya. Taunya? Ternyata ini UI reuni emaknya Radit. Oh iya, udah ini generasinya udah beda dong. Iya, udah bukan Gen Z, bukan ini lagi, bukan milenial lagi. Bener-bener bapak-bapak umur 60, ada yang umur 70 kayak gitu. Jadi gue stand up sama si Regen tuh. Gen, next sendiri-sendiri nih Gen, yakin? Enggak, udah orang tua semua tuh. Udah berdua aja Gen, berdua. Akhirnya naik berdua stand up. Bener-bener nggak lucu nih, nggak kemakan jokesnya. Orang pada main handphone, main apa. Ada satu kakek-kakek, dia udah duduk di kursi roda. Duduk udah kasih roda, terus udah di pen, banyak pennya gitu. Gue sama Regen stand up, ngejokes nggak lucu. Saking digedeknya kali ya, harusnya dia kan udah kayak nggak bisa bergerak gitu. Dia saking gedeknya gini, ngeliat nih panggung di sono, nggak lucu, dia belok sendiri loh begini loh, sialan loh. Dia bener-bener putar balik. Kayaknya tuh tenaganya tuh bener-bener sekuat tenaga gitu demi nggak denger jokes, nggak masuk. Nggak masuk. Wah itu. Terus itu ngapain di atas panggung gimana? Ya udah menyelesaikan waktu aja, udah gitu kan 15 menit, baru 5 menit lagi. Gue bilang aduh kayak panjang banget ya. Kan yang nggak enak gitu minta fee-nya kan setelah stand up gitu kan pas turun. Pecah, ya. Iya, bingung juga tuh minta kita mau salaman juga kabur orangnya mau bayar, Pak. Makasih ya Pak udah ngajak. Bentar ya Mas, saya ke sono dulu. Gitu kan. Enggak Pak, ini mau minta bayar. Tapi dia dibayar kan? Iya, ini dibayar dan lumayan kan limpahan dari Radit tuh gede. Des udah. Tapi kalau sekarang mah udah ngerti caranya, mengaminkan aja lah. Kebanyakan gua sekarang kerjanya kan kayak di corporate bapak-bapak gitu. Ya udah gua angkat isunya tentang keluarga, tentang anak tunggal, tentang bapak, tentang ibu. Kalau udah nggak lucu yang tinggal bilang wah Pak, kalau Bapak nggak ketawa saya nggak dibayar nih, jadi tolonglah Pak gini. Ini saya lagi kerja Pak, bayangin anak Bapak itu saya gitu kan, terus lagi mau ngelawak nggak ada yang ketawa, udah mulai itu, wah kesian, mau nggak mau harus kayak begitu caranya. Jadi ngetawain baru masuk jokes dar. Kalau nggak ngejilat bos. Iya, itu bener banget sih. MC juga sama tuh. Iya MC gitu kan. ngejilat karena kalau klien. Bos atau klien ketawa, yang lain ketawa kan. Bener. Pasti udah pada senang. Nah tapi itu pernah nggak sih kayak misal di atas panggung, terus tahu kayak jokesnya nggak kemakan sama penonton, terus tiba-tiba beralih ke tema lain gitu, atau misalnya kayak coba cari cara lain gitu, pernah nggak? Atau sesuai terus sama? Kalau misalkan anak masih muda gitu, kayak kalau masih sepantaran ya udah gue riffing lihat lokasi lah gitu kan, misalkan ada yang main handphone gitu, wah nggak kena main handphone. Kalau di anak muda jarang sih gue lucu terus sih Kak. Pede banget ya. Iya. Di bapak-bapak sih yang bapak-bapak ibu-ibu yang gak masuk ketika ngelempar, wah ini gue pernah waktu menjelang 2019 tuh pilkada 2019 di partai-partai itu gue tuh. Oh pernah juga stand up ke partai-partai. Tapi milih-milih gak sih partainya? Enggak kan? Tergantung yang gede aja duitnya. Itu nantilah kita bahas. Ya udah bapak-bapak kayak gitu, ada yang tiba-tiba malah
ini kayaknya orang lucu nih pas di tongkrongan. Jadi ketika gue ngelucu, dia nyautin sampai, Mas ini Pak, Bapak saya kan lagi kerja nih, itu lagi stand up, Bapak kayak lucu banget nih, di tongkrongan paling lucu, sindong Pak. Dia naik gitu kan, naik ngomong-ngomong gak ada yang ketawa juga. Udah gue sikat nih, oh segitu doang yang lucu di tongkrongan, gitu doang. Gitu ya, dipakai dimasukin ke sini. Iya, itu kalau udah bener-bener nggak bisa nyambung sama materi, udah bahas sekitar aja lah, udah paling bener tuh. Iya. Berarti emang harus muter otak juga ya. Kalau misalnya udah nggak nyambung materi, tinggalin materi, langsung cari bahasan baru. Yang relate sama lagi di lingkungan tersebut, kayak gitu. Tapi tuh sering ini nggak sih, kayak kalau bawa budaya Betawi pernah nggak? Maksudnya sering atau udah nggak pernah lagi sejak pertama kali tahu tuh kan ternyata nggak kemakan. Setelah itu nggak pernah lagi. Masih lah gitu kan. Masih masukin tetap gua. Itu kan salah satu senjata juga, maksudnya walking stick buat kita bikin materi dari Betawi tuh stereotipnya dipandang orang kayak gini-gini itu masih. Iya, tapi emang harus sih, kayak kita harus punya karakteristik tersendiri kan. Kalau enggak tuh kayak susah gitu loh. Iya, apa yang membedakan kita dengan sama yang lain. Betul. Tapi kadang kalau misalkan ada kerjaan nih, gua nggak tahu ya buat daerah lain juga, kalau ada kerjaan yang udah ada unsur budayanya, itu biasanya nggak terlalu besar tuh fee-nya. Jadi kayak misalnya gini ya, pokoknya pada intinya jangan nih gak jadi bahaya. Terus. Tapi paham kan maksudnya kan? Lo kan orang Betawi nih, Pip. Nah, gitu kan, nih kan. Iya. Tadinya mau ngelurusin tapi gak salah. Itu saya ngelurusin nih. Gitulah. Tapi sekarang yang gue senang tuh ya dari Pemda-pemdanya sih udah melek lah ya sama kayak gituan nih. Maksudnya orang Pemprov kadang kerjasamanya sama anak stand up. Bahkan politisi-politisi sama anak stand up. Bahkan DPR suka ngadain lomba stand up kritik DPR. Sampai baru-baru ada ini polisi ya kan, dari Polda Jakbar ngadain juga. Mereka tuh udah mulai melek dan mau ngebantu seniman-seniman sih itu. Luar biasa. Weh, apresiasi. Sudah dinetralkan oleh Afif. Nah, beneran itu. Tapi bagus ya buat netralin nih. Iya, bagus buat netralin. Tapi keren. Iya, tapi stand up itu kan maksudnya kayak anak-anak stand up, aku juga kayak apresiasi sih buat anak-anak stand up. Stand up ini kan ibaratnya diterima di Indonesia di kalangan industri entertainment tuh kan bisa terbilang baru ya. Bener. Nah, struggle nggak sih untuk berdiri di stand up ini? Susah kan pasti. Dan sekarang udah gitu ditambah lagi udah baru, terus ditambah lagi sekarang udah banyak lagi anak-anak yang akhirnya makin generasinya makin baru. Itu kayak susah nggak sih persaingannya gitu? Wah, persaingan sih emang susah sih. Karena kalau misalkan stand up itu sekarang jarang maksudnya kayak selain Panji yang bener-bener hidup gue stand up doang gitu, enggak. Karena ya udah stand up Panji tuh udah stand up doang ya dia? Kayaknya sama ya yang YouTube lah gitu kan, karya-karya dari situ. Karena kalau yang lain stand up juga gitu kan senjata, stand up juga buat senjata mereka. Tapi dia juga nulis, tapi dia jadi kreator, dia jadi YouTuber. Rata-rata pada kayak gitu tuh. Bener-bener ya udah gue bisa stand up, tapi gue konten creator gitu kan. Kalau lu mau ngundang gue sebagai pembicara di YouTube bagaimana cara bikin konten, gue juga bisa. Gue bikin stand up, gue juga bisa kayak gitu tuh. Nah, kalau masalah persaingan sekarang bahkan juga kayak jarang nih yang satu-satu nih Kak orang. Rata-rata ada temennya. Maksudnya Betawi. Kalau Betawi ya. Betawi gue punya grup Betawi yang stand up, gue Diki, David, Yuda gitu kan. Timur punya basis Timur, Abdur, Mamat. Jadi ada komunitas-komunitasnya. Batak tuh kan apalagi udah bikin film kayak gitu-gitu. Jadi kelompok-kelompok ngeri sedap, mantep tuh. Kayak gitu-gitu. Betawi nggak mau bikin film, bikin dong, jangan mau kalah. Takutnya nggak ada yang nonton di bioskop. Orang Betawinya ras-ras ada ya. Bikin dong, jangan mau kalah. Ada nanti lah, karena emang dia startnya lebih kenceng tuh. Dia Ernestnya jago, nulisnya. Sama kalau masalah saingan itu bener-bener pedih tuh Kak. Kenapa? Misalkan gini, gue pernah ada ulang tahun Jakarta nih. Ini ulang tahun Jakarta. Harusnya kan komika Betawi. Ada salah satu televisi nasional yang manggil komika, ada 3 tuh. Nah, harusnya kan gue masuk kan. Nah, ada ini satu David Nurbianto. Oke lah, Betawi. Iya. Bintang Emon. Betawi kan? Betawi. Satu lagi harus Afif Safi nih. Taunya namanya Yewen dari daerah Papua. Nah, itu dia kan jomplang. Maksud gua kalau masih diambil sama satu ini suku nggak apa-apa gitu kan. Tapi ini udah lompat. Itu tahun berapa? Itu abis Suca 3 2017 2018 apa 2017 2018. Bahkan yang lebih ada lagi misalkan gini. Panitia siapa sih?
Nah, ada lagi nih. Waktu itu ulang tahun Betawi juga, yang diundang tuh main gitar ya sama komedi gitu. Bintang Emon sama Cak Blangkon. Ulang tahun Jakarta. Cak aja kan udah bukan Betawi ya, Cak ya. Ya kan kecuali kenapa harus Cak Blangkon iya itu. Enggak, gue keskip apa gimana gitu kan. Itu tuh lumayan pukulan-pukulan yang gitu kan. Iya bener juga tau. Kayak misalnya kayak gitu-gitu tuh ngerasa kenapa bukan gue ya. Gitu kan jadi pertanyaan, jadi big question kan. Bener. Nah ngatasinnya gimana tuh Viv? Mungkin kan juga bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang nonton nih. Nah, kalau lu nanya ngatasinnya gimana, bahkan atau kalau buat yang lihatnya nonton, lebih kemana nih? Kalau yang nonton itu tahu cara ngatasinnya gimana, di komen. Gue juga mau belajar. Gini, maksudnya sudut pandangnya tuh dilihat gimana jadinya. Kan ada orang yang kayak gitu jadi ngedrop kan. Betul. Kalau Afif sendiri jadi apa Gini. nih? Jadi malah kayak gue buktiin nih kalau gue adalah stand up komedian Betawi yang harusnya lo lihat lo nyesel nggak pakai gue atau gimana nih? Nah, jadi gue lagi kalau ada kayak gitu-gitu ya kita keambil tapi sama orang yang harusnya gini kita nih. Emang tuh sebelnya nggak karu-karuan kan gitu. Tapi gue lagi belajar sama yang namanya kata emang belum aja gitu. Iya betul. Emang belum aja berarti ya entah emang itu bukan belum gue aja. Entah gue kurang exposure, gue kurang deket sama ini, gue kurang, pokoknya itu kekurangan gue lah. Jadi itu kayaknya emang salah gue gitu. Dan biar lebih positif lagi ya udah itu gue jadiin materi stand up yang bisa bikin orang ketawa. Dan kalau bisa gue duitin ya duitin gitu kan harga tiket masuk. Nah gitu. itu dia harus bisa ambil manfaat kan dari bener. Jangan sampai ibaratnya kayak kita nggak kepake keturun. Tapi emang bener sih kayak nggak cuman buat stand up komedian doang, banyak faktor. Pertama cocok apa enggak, kedua mungkin exposure-nya dia setinggi apa, ketiga orang dalam. Ya maksudnya kita nggak tahu sih panitia pada saat itu apakah emang karena kenal, maksudnya orang dalam nih dalam artian bukan berarti negatif terus ya, tapi relasi. Bener, tapi kalau kita punya kedekatan link sama seseorang biasanya itu lebih gampang. Iya nongkrong kayak gitu karena kayak nongkrong tuh yang nggak diajarin di sekolahan kan. Nongkrong sama nyari network gitu kan. Itu juga penting buat orang-orang kayak kita yang pekerja kreator kayak gini. Bener banget. Nah tapi Afif kan nggak cuma stand up doang kan, akhirnya melebar ke film, ke web series. Tapi stand up dulu kan awalnya, stand up pertama. Nah terus akhirnya ke web series, terus ke film. Apakah merasa di stand up nih duitnya entah masih kurang atau jobnya masih belum terlalu banyak atau gimana nih? Karena kan prinsipnya Afif ini adalah gimana caranya bertahan hidup kan. Betul. Sampai sekarang kesibukannya masih bertahan hidup. Benar. Itu kenapa tuh faktornya, kenapa kok ke web series, ke film, atau emang hobi atau gimana tuh? Karena emang orang-orang nih ngelihat gue emang jago acting kali ya, Be. Waduh, sekarang jadi ini sekarang terlihat nyaman di sini acting atau enggak nih? Enggak, ini nyaman. Jadi nggak bisa bedain. Nyaman beneran lah. Okay. Karena podcaster perempuan idola gue ngedolain lu juga kan. Kemarin dipanggil di sebelah juga bukannya bilangnya gitu juga yang sama. Mana? Yang enggak, itu. belum belum jadi. Itu masih yang mana sih? Yang tadi yang juga dia mau trivia itu loh. Itu di bawah gue li ya. Oh, belum ya. Belum. Jauh buat idolain itu. Gue kalau nonton Kabar Arena nggak ada lu, cuman ngerasa arena doang, nggak ada kabarnya nggak. Nah tuh dia Kabar Arena, masalahnya sekarang udah nggak manggil lagi. Nah, makanya. Tapi dipakainya buat yang One Pride. Oh iya, One, oh iyalah. Bung. Iya. Apa tadi? Lupa. Ada yang bisa ingetin gak kita bahas apa sih tadi? Sumpah lupa lu. Acting. Iya. Jago acting ya. Jago acting karena itu irisan dah ya. Kayak misalkan gini. Stand up comedy itu bener-bener enak banget buat naikin exposure gitu, dan sutradara atau komedi consultant, produser tuh seneng mungkin ya dapat anak-anak stand up karena dia tuh kayak bisa ngembangin skrip, bisa diajak diskusi gitu kan, bisa lebih banyak gitu kebiasaannya. Yang paling penting mungkin harganya agak di bawah atau biasa kayak gitu-gitu. Itu faktor ya. Iya, itu salah satu sutradara sekarang seneng punya anak stand up tuh kayak gitu. Jadi rata-rata kan film-film sekarang pasti ada anak stand up-nya. Iya, bener. Jadi kan KKN Desa Penari ada anak stand up-nya. Fajar Nugrah ada. Oh iya. Jadi siapa? Aduh, gue lupa lagi. Pokoknya ada dia. Oh iya. Yang orang Bogor nonton kayak lagi. Gitu. Iya. Udah nonton, keren tuh. Nah, itu tuh karena banyak faktor yang bakal diambil kalau dia bawa anak stand up, enak diajak ngobrol, mungkin jadi biar nggak sepi ketika lagi nongkrong. Terus wawasannya luas. Nggak bisa bohong, wawasannya luas. Karena kan untuk jadi stand up comedian harus luas wawasan. Terus tahu juga yang trending apa gitu kan. Iya, jadi ya itulah yang bikin segar suasana gitulah. Buat sharing. Kadang sutradara juga kayak di series gue juga nanya dulu sama gue, Pip, ini udah lucu belum?
ya udah lu bikin kayak gitu. Oh, suka jadi teman diskusi untuk bisa ngebagusin skrip lagi ya. Bahkan sekarang tuh dulu dipopulerkan sama stand up comedian Aco namanya itu comedy consultant. Jadi kalau ada film yang ada komedinya butuh komedi consultant, kadang pasti itu ada stand up comedian. Kayaknya sekarang udah ada saingannya nih, nggak cuma hukum doang, ada konsultan hukum. Gila, konsultan hukum mau disabet juga nih. Mau digeser juga kayaknya. Enggak lah, kalau konsultan hukum stand up comedian yang butuh konsultan hukum malah. Kalau butuh-butuh ya. Iya. Tapi kalau kita ngomongin stand up comedian ini kan kayak berhubungan sama gimana cara berkomunikasi nih. Afif emang kuliahnya relate ya? Iya, relate. Apa dia ngambil apa? Gue kan komunikasi. Oh, komunikasi emang ambil ilmu komunikasi. Stisip lah gitu, sekolah tinggi ilmu apa tuh panjangnya? Pokoknya satu lagi tuh politik ya, ilmu. Pokoknya ada politiknya ujungnya. Iya. P-nya itu politik tuh. Iya, P-nya politik intinya. Itu gue ngambil itu karena udah alhamdulillah. Lama tapi gue enggak lebih lah dari 4 tahun lebih. Iya. Karena gitu. Banyak yang lebih. Iya. Jadi cuman berapa tahun? Lebihnya berapa? Aduh malu. Pokoknya 10 tahun baru DO kan. 7 apa ya gue? Oh, 7. Ya masih lumayan ya. 3 tahun ya. 7 lumayan. Karena itu lagi Kak, ketika gue kuliah dikasih dilema lagi, dilempar lagi kerjaan banyak. Oh, iya. Kuliah kerjaan banyak. Jadi nggak bisa fokus. Bener, di saat itu gue kan emang lagi ngejar kebutuhan, ya udah gue ambil kerjaan gitu. Tapi sesekali akhirnya gue dalam niat gue butuh kuliah bukan cuman ijazah tapi ilmu-ilmunya gitu biar gue serap, dan kebetulan komunikasi politik juga enak, banyak yang masuk pelajaran, ya udah deh kerjaan gue tahan, akhirnya gue lulusin dulu. Tapi gitu manfaatnya kalau grafis misalkan kehidupan kita tuh lurus flat, tapi ketika ada yang kita ngalah nyelesain dulu pakai tenaga, pakai pikiran, naik ke begini nih gitu secara apapun ya. Maksudnya ekonomi jadi lumayan. Ya benar. Link wawasan juga jadi banyak gitulah. Terus kan pokoknya kuliah itu juga penting buat ngebentuk pola pikir. Betul. Pola pikir itu sih yang paling penting. Mau kuliah mau nggak dipakai atau dipakai juga itu kan sebenarnya yang paling penting pola pikirnya kan. Iya. Nah, terus waktu itu ngambil komunikasi apa sih? Kan komunikasi banyak, ngambil jurnalistik atau karena gue Betawi, gue ngambilnya komunikasi anak Betawi. Ini benar-benar kayaknya emang niatan dia tuh menaikkan budaya Betawi ya. Masih ada ya, masih gue selah-selahin ya. Gimana ngambil itu apa? ngambil jurnalistik. Ngambil jurnalistik. Ada pelajaran politiknya juga. Iya itu kan jurnalistik kan gak jauh-jauh dari politik. Apa itu gara-gara ngambil jurnalistik terus jadi senang bikin konten politik? Sampai kemarin akhirnya turun kontennya kan? Waduh. Kenapa? Iya. Kenapa yang mananya nih? Kenapa yang mana dulu? Yang kenapa akhirnya suka? Kenapa suka ngebahas politik? Apa emang suka sama politik atau relate sama jurusan atau gimana? Itu pertama relate sama jurusan udah pasti, sama gue tinggal di daerah Petamburan yang unsur politiknya banyak banget, bisa dijadiin unsur politik. Sama gue juga seneng ngomongin politik, dan yang paling penting waktu itu gue ngerasa kayaknya gue nih bisa mengubah dunia nih. Ada satu hal yang salah di negeri ini, ketika gue ngomong masalah itu akan selesai. Gue ngerasa kayak gitu. Ngerasain gitu. Tapi kenyataannya setelah ngomong karir gue yang hampir selesai. Malah dunia lo yang dirubah ya, Beb? Gue yang diubah. Nggak keubah dunianya. Dunia nggak keubah, malah dunia Afif yang berubah. Berarti kan kita kan harus ngikutin sistem aja dah. Iya, awal-awal kan rame. Bang Afif tetap suarakan hati rakyat. Bang Afif tetap posisikan kami kan sebagai rakyat dan membela rakyat. Wah, kok gue gak kenyang baca komen gue. Lapar. Jadi waktu itu kan kemarin sempat ngobrol juga, waktu itu bikin sama Popon sama Bang Mamat. Itu sempat akhirnya kerjaan banyak yang ini ya. Gitu. Wah, gue juga nggak expect sampai segitu ya ngaruhnya. Maksudnya emang viral gitu kan, emang jadi omongan. Apakah emang gue belum konsisten aja, dan karena takutnya gue tuh kayak ada orang tiba-tiba menganggap, lu siapa kok tiba-tiba ngomongin politik gitu. Gue belum dapat di situnya atau kayak gimana. Tapi yang gue rasain baru-baru kayak gitu aja banyak yang hati-hati bos. Itu kan tiba-tiba, nomor siapa nih ditelepon nggak kenal nih, kayak gitu-gitu. Dengan kerjaan-kerjaan juga brand-brand jadi ngeri gitu. Jadi ya udahlah, yang normal-normal aja lah, industri-industri aja lah. Akhirnya gitu. Itu di take down semua ya. Selesai. Klarifikasi, minta maaf, take down. Sebenarnya sempat jadi podcast.
jadi podcast tuh. Dari YouTube udah selesai terus podcast dulu. Podcast Santu Indonesia tuh. Itu lumayan masuk top chat nomor 10 mulu, 10 dari platform Spotify kan lumayan, tapi ya udahlah kayaknya nggak ada duitnya gitu, jadi mulai males-males gitu. Ngilangin duit ya. Bener. Susah juga ya. Susah deh gitu kan. Iya. Tapi Pip, kalau Apip pun suka sama politik. Berani gak dia jawab? Kondisi politik sekarang gimana Pip ngeliatnya? Yang di negeri gimana di Indonesia lah. Iya, di Indonesia di negeri kita. Apalagi kalau menjelang pemilu tuh kan biasanya panas-panas kayak gitu kan. Yang gue seneng tuh kayak gini, kayak ada ngeliat ada dari satu partai gitu kan, yang awal-awal sok-sok menentang orang yang dituju buat jadi nyapres nanti gitu. Kayak misalkan apa sih prestasi lu kayak gini, itu nanti ide kayak mulai sengaja debat biar kelihatan prestasinya, tapi ntar ujung-ujungnya didukung. Lagi ada yang kayak gitu. Yang mana tuh? Aduh, yang mana jangan deh. Iya. Ntar dia juga takutnya dia ngasih kerjaan juga. Iya benar. Ada yang kayak gitu, tapi ada yang bener-bener udah dicetuskan nih, lu bakal jadi nanti di 2024, tinggal cari iniannya aja, wakil-wakilnya aja. Karena namanya udah adalah sekarang. Udah kuat ya? Iya, udah kuat gitu. Gua agak lumayan kalau nyebut nama agak nggak berani nih sekarang. Ada gitu. Kita nikmatin aja pola-polanya, tapi saran gua kalau nikmatin politik ya, debat-debat gitu kan, atau jangan terlalu sampai di dalam hati gitu. Lu tetap menggantungkan diri sama diri kita aja gitu, karena gua nggak tahu ya, kecuali lu berada di lingkungan itu dan dapat keuntungan, dapat apa dari itu. Kalau enggak udahlah, maksudnya nyari aman diri sendiri aja, hidup semangat. Nanti siapa yang kepilih ya berarti emang dia kepilih, ya udah mau nggak mau kita hidup bareng dia gitu. Iya. Soalnya kalau misalnya kita sampai ngedebat ngebawa hati terus kayak mempertaruhkan hidup juga, kayak lu dapat apa dari dia gitu kan, maksudnya. Gitu. Karena kan kadang juga mereka tuh sengaja yang malah jangan deh dibikin gak pinter kayak gitu. jangan deh. Ada. Jangan deh. Tapi seru lah gitu. Iya, seru, Yang seru tuh nanti kalau lu udah ngerti politik kayak gimana, ngerti di Indonesia kayak gimana, lu nanti bakal ngelihat orang-orang yang lu bisa, misalkan lu seneng komunikasi, lu bakal nilai dari anjir nih orang komunikasinya jago. Nih argumennya keren. Tapi ada yang diplomatis. Ada lah. Sosok politik ada itu. Dua orang yang gua save sekarang, maksudnya udah mulai ngefans tuh. Mungkin dari dulu sih. Ada 2 orang yang buat penyeimbang biar ada kiri kanannya. Gitu. Iya, gua ngefans sama kalau politisi Indonesia, satu Budiman Sujatmiko. Untuk sisi sono, gue nggak nyebut mana, pokoknya sisi sono Budiman Sujatmiko. Buat penyeimbangnya Fahri Hamzah. Gitu. Itu deh. Wah, dua-duanya keren. Tebakanku salah ya. Aku sempat nebak aku sempat nebak ada satu nama, ternyata bukan. Bukan. Ada. Gak usah disebut lah. Itulah, iya. Itu kan udah cukup ngimbangin tuh. Iya. Itu kalau misalkan lo mau ngerti politik Indonesia atau keadaan Indonesia, kalau follow jangan satu doang, saran gue. Jadi lu agak berat nanti. Follow kanan kiri kan? Follow kanan kiri dong, harus kayak gitu. Iya, makanya kemarin bikin caption aja nggak berani nyebut cuman satu doang. Aku tuh sampai bikin caption mikir. Nggak mau nyebut cuman satu doang, sampai semuanya juga disebut. Karena pernah sekali cuman kayak ngomong apa gitu kan, orang kayak debat gitu. Pernah ya kayak gitu, pernah komen atau apa di beberapa orang politisi gitu, politisi itu. Terus kayak berapa kali komen, ada yang orang di bawah ribut sendiri gitu. Males banget kan ya. Bener. Akhirnya gak pernah mau komen-komen lagi. Iya, gitu. Dan kita juga kayak gara-gara postingan kita ribut, kayak ngerasa salah kan istilahnya, ngasih makan deng, lu berantem berdua. Kesannya gitu kan. Padahal kan ya kita gak kayak gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Iya benar juga. Tapi Pip, kalau ngomongin politik nih, kadang-kadang kan politik ini ada ngebawa ke bola juga ya. Kalau ngelihat politik di bola tuh gimana? Karena kan kemarin banyak ada beberapa yang sempat protes, ada beberapa yang sempat komentar pro dan kontra lah saat PSSI menyatakan kalau kemenangan Indonesia versus Kuwait kemarin adalah prestasi dan man of the match-nya Pak Iwan Bule. Mungkin mereka tuh banyak yang ngait-ngaitin ke politik karena kan sekarang udah mulai masuk ke ini kan, mau ke pemilihan segala macam gitu. Nah itu ngelihat politik di bola tuh gimana? Bola tuh sering gak sih dijadiin bahan untuk orang-orang politik? Salah gak sih? Kan? Gue pertanyaannya sih nggak apa-apa di. Iya benar. Jawabannya yang bahaya. Bener. Pertanyaannya sih nggak apa-apa gitu kan. Cuman jawabannya nih takutnya bukan kapasitas gue gitu kan ada. Tapi gue ngeliat gitu. Secara pribadi aja mandang yang lihat. Iya secara pribadi wah ini mesti diplomatis banget jawabannya gitu. Tuh orangnya lagi ngajak gue kolaps lagi ya itu kan. Pak Ibul. Iya. Kita juga pengen kolaps nih sama Pak Ibul. Boleh ntar gue bilangin deh. Apa ya, karena
kalau udah ada olahraga yang ada unsur politiknya aja tuh gua udah nggak seru sih, maksud gua ngelihatnya gitu kan, apalagi kalau buat kayak kepentingan gitu. Tapi ya jangan sampai gitu lah jangan sampai, tapi ya gimana kita hidup di yang udah sistemnya kayak begini gitu kan, akarnya nggak bisa kecabut, ya lu bakal kayak gitu terus sistemnya, nggak bisa ngubah. Kalau sikat di tengah nggak bakal bisa, harus dari awal lagi sistemnya disikat. kenapa tuh? Waduh. Ya kan harus jelas. Ya, maksudnya pasti ada kepentingan. Enggak, Susah pokoknya banget lagi sistemnya ngomongnya. gimana ya? Iya, Ya, iya. udah lah, nggak usah. Tapi gitu, enggak, gimana nanti ya? Afif disomasi. Belum pernah kan dipanggil somasi sama Om Deddy? Belum. Tapi kayaknya nggak mau deh gue. Takut ngelawan hati banget. Kadang kan harus ngepro kemana-mana tuh di situ tuh. Gitu. Kerakyat banget juga, bahaya. Iya, apa ya, kalau ngeliat gitu gue malah cuma nikmatin kontennya aja ya, karena kan sekarang ketara banget. Ini masa ya yang bilang publik yang bilang kalau misalkan memang Pak Iwan Bulenya ada pengen naik ke Jabar kayak gitu-gitu kan, bukan gue tuh ngomong tuh, itu kan rame tuh akhirnya mereka komen pro dan kontra. Iya, kan? komen pro dan kontra. Setelah itu juga ada situs web resmi yang malah mengatakan ini prestasi dari Pak Ibulnya gitu kan. Malah kenapa lu nggak ngeliatin hasil dari timnasnya gitu kan, atau dari secara sudut pandang Sintayong dan pemainnya, kenapa dari pengurusnya kayak gitu-gitu kan, malah jadi ada apa nih gitu kan. Harusnya kasih congrats dulu ke pemain atau pelatih lah kayak gitu. Ini bener-bener kayak lagi dipositifin banget image-nya, seakan-akan kan gitu, bukan gua nih kan ngelihatnya publik kayak gitunya tuh harus ya udah minimal kalau emang ada kepentingan balance lah minimal gitu kan. Pemain pelatih dapat apresiasi, pengurus juga gitu kan, jangan yang terlalu tinggi banget gitu. Terus kan kayak kalau misalnya itu kan banyak yang kayak suka pada komentar juga kan, kalau misalnya timnas menang lah atau apa, tiba-tiba banyak banget politisi yang juga ngupload gitu kan. Tapi bukan cuma politisi doang sih, banyak juga sih orang-orang yang kayak di dunia apapun yang mau menarik engagement. Mereka tuh siapa yang lagi ngehits gitu, misalnya timnas ngehits ya, cuman kalau bisa ya jangan menggunakan itu sebagai alat gitu kan. Kayak emang kalau mau ngucapin aja. Bener. Karena kalau ngasih bonus aja dah ya kan gitu kan. Karena emang nggak bisa dipungkirin Kak, gue kemarin ngobrol sama salah satu politisi. Politisi. Dan kalau baliho, poster itu masih jadi nomor 1 alat buat kampanye gitu. Ya? Jadi masih ngaruh banget. Masih ngaruh. Walaupun sekarang udah era digital, mau ditaruh di ads, ditaruh di medsos, itu masih tetap kalah sama baliho. Jadi emang cara mereka naikin engagement mereka tapi kayak bener gitu. Sih, kayak pernah kayak di suatu daerah gitu nanya, lu milih siapa gitu? Kayak pemilihan misalnya DPRD gitu lah. Lu milih siapa? Gue milih ini kenapa? Sering gue lihat nih di baliho. Iya, berdasarkan yang dilihat. Iya, kita tuh masih segampang itu Bener. Iya. dipengaruhi gitu loh. Makanya gitu kan, balihonya gede-gede, ya udah biar rakyat yang di situ nggak melek medsos mungkin, nggak dapat info-info dari sudut pandang lain, ngelihatnya itu aja. At least kayak familiar sama wajah. Iya. Siapa lagi? Kalau sih kalau misalnya kayak gitu udah nggak kenal, udah nggak usah. Nggak usah ya. Maksudnya kita nggak tahu visi-misinya apa di ya, dalam. Kalau misalnya mau ya harus cari tahu dulu. Benar. Gitu. Memang golput juga nggak baik ya. Iyalah. Kan setidaknya kalau milih pun kita harus tahu basicnya. Gitu kan. Minimal track recordnya kayak gimana. Tapi kan banyak yang ada nggak sempat waktu buat searching gitu, atau internet, atau dia belum melek medsos. Jadi ya udah, nih yang gue lihat, ya udah dia. Apalagi nih gue lihat kemarin dapat gocap. Nah, kan udah. Enggak misalkan. Kirain gitu Afif kan. tahu ada gitu. Soalnya belum pernah dapet. Belum pernah dapat. Kalau kita mah mereka udah, kita bukan pasarnya Kak. Kalau orang-orang kayak kita nih atau yang nonton juga itu bukan pasarnya. Pasarnya ada lagi yang benar-benar grassroots itu kan. Mengapa kadang-kadang partai lah ya, misalkan partai ini kayaknya udah enggak nih, itu penglihatan kita doang di medsos, ada info-info, tapi kok dia bisa menang? Nah itu grassroots-nya ternyata lebih banyak lebih dari kita, lebih kenceng kayak gitulah. Gitu ya. Tapi memang gila nih melek politik. Itulah, itu partai-partai yang DNA UCL lah istilahnya. Menang mulu, DNA UCL-nya kuat. DNA UCL kayak Madrid dong. Mau gimana juga kalau udah masuk final Madrid yang menang. Madrid emang pemainnya nggak ada yang tegang ya, kemarin Liverpool senyum udah tahu. Udah tahu bakalan menang karena DNA-nya ya udah DNA juara UCL. Sedih banget. Setuju. Walaupun ke Barcelona setuju. Iya. Viv, tapi kenapa sih lo kok suka banget sama bola? Gue kan emang pecinta bola juga ya, hobi juga, main bola juga dari kecil. Gue foto pertama benda yang gue pegang aja ketika bapak gue punya kamera tuh bola. Oh ya? Bola. Dari umur berapa tuh?
masih 4 tahun 6 tahun tuh udah megang bola, udah nendang-nendang bola. Kecil main di lapangan sampai kaki besot kayak gitu-gitu. Gawangnya dari semen kaleng cat isi semen itu gua bola banget. Beduk maghrib pulang itu bola, sampai sekolah bola terus gua. Oh, sekolah main bola, tapi enggak pernah sekolah bola. Oh, sekolah bola. Sekolah bola, makanya di jago. Wih. Oh, serius sekolah bola di mana? Bener, gua di Senayan, Kak. Di satu pertama di Bintang Muda namanya. Bintang Muda sekarang lagi lumayan tuh katanya tuh. Satu sekolah lagi. Bola di sana tuh maksudnya masih bisa sekolah akademis juga ya? Iya, enggak. Bukan sekolah yang diklat mes gitu, enggak. Itu sekolah kayak les-les gitu. Bukan, iya kayak les-les Kayak, aja. tapi Les-les sekolah ya aja. namanya. Itu tiap seminggu 3 kali gitu gua datang. Itu di Bintang Muda sama waktu itu pindah ke SSB almarhum Ricky Yakob. Sekarang masih ada apa enggak ya? Di situ udah tuh. Nah, baru gua SSB kayak itu. masuk suratin gitu kan, ikut internal ibu kota kayak gitu-gitu. Tapi kenapa nggak mau jadi pemain bola aja, bener-bener diseriusin? Niatnya mau. Terus Gue niatnya mau waktu itu kan gue pernah seleksi. Oh iya pernah. Pernah gue seleksi. Jadi itu seleksi ada tahun-tahun 2012-an itu ada. Itu umur berapa lu? Gue umurnya masih 18 apa ya? 18, 17. Gimana ya? Bener gak sih? Iya segituan lah. Umur 18-an, 17, 19 lah. Paling segitu. Pokoknya terakhir gue main bola itu kenceng banget. Gue umur 19 tahun. Nah kayak gitu kan banyak yang bilang kayak misalkan ini seleksi ini agak susah nih kalau lu nggak kenal orang dalam, harus seleksi bayar segini nih kayak gitu kan. Tapi kalau lu bener-bener istimewa, ya udah lu bisa masuk. Ya udah gue seleksi lah ke klub ibu kota lah, klub besar ibu kota. Persija. Ya, siapa ya? Ya udah gue sebut aja. Siapa lagi? Oh iya benar, ibu kota berarti. Iya benar. Kan di sini tinggalnya. Iya. Apa-apa lah. Ya gue ikut ke situ. Pertama gue yang nothing tulus aja kayak misalkan udah gue nggak bakal dapet deh gitu, tapi seleksi gue sampai 3 kali tuh Kak, maksudnya seleksi ya udah nggak dapet, gue seleksi ya udah nggak dapet, sampai ketiga nih yang bener-bener nggak, gue pasrah aja lah gitu kan. Gue main di tengah, seleksi udah pasrah, nggak ada niat pengen lolos, masih lolos nama gue, lolos tapi tahap dulu di lapangan Banteng 3 kali. Tahap pertama, paling besok nih gue nggak lolos, main lagi, lolos lagi sampai ketiga lah. Gue latihan dong Sawangan dulu. Terus? Latihan di Sawangan, syukuran keluarga gue kan. Persija U21. Terus? U21 19 ya, pokoknya adalah. Akhirnya begitu di Sawangan latihan, ternyata itu masih screening terakhir. Kalau Polri itu istilahnya pantauan akhir. Iya. Itu yang apa nge-screening itu siapa? Udah langsung pelatihnya. Dulu ada pelatih yang ini Persija Junior tuh. Sekarang masih ada. Kalau sekarang Coach Akmal kan. Kalau sekarang gue lolos tuh. Sayangnya udah bukan. Iya, sekarang gue lolos tuh. Itu adalah pelatihnya lah. Terus di situ ada sparring lagi, sampai sono tuh ada sparring lagi, ada beberapa tim lah gitu. Nah kebetulan emang jago-jago tuh, walaupun gue kalah 2-1 tapi tipis-tipis, tapi jago-jago memang. Dan akhirnya gue lewat di situ. Wah udah tuh kayak aduh gue lewat nih udah gitu. Terakhir ya. Iya udah terakhir banget, pantohir gitu kan. Tapi waktu itu ingat nggak waktu bareng-bareng screening siapa yang diterima? Gue lupa tuh pemain-pemain itu. Tapi ketika waktu itu sempat di sparingin sama Persijanya masih ada Rahmat Afandi, Marzuki. Itu tahun berapa? 12-an. Iya. Aku belum terlalu ngikutin sepak bola Indonesia tuh waktu itu. Akhirnya udahlah, karena tetap hobi ya udah bahas bola ini itu. Jadi sekarang tuh akhirnya karena nggak dapat jadi pemain bola, gimana caranya masih dekat sama bola, akhirnya bikin konten. Tapi bikin konten bola sejak kapan? Maksudnya baru mulai kapan? Sejak Betawi nggak kemakan. Tadi ini baru dong. Berarti kan maksudnya termasuk baru lah. Enggak sebenarnya tuh 4 apa 3 tahun belakangan ya. Gue udah bikin tuh sama teman Yuda Keling namanya komika, bikin tentang itu namanya Pakar Bola. Bahas Eropa tapi gue nggak berani bahas dalam negeri. Karena Eropa. Sensitif ya. Rumah gue bisa dicari kayak gitu-gitu kan. Jadi kan salah-salah dikit bahaya takutnya. Udah Eropa aja. Udah akhirnya gue bikin konten. Ngelihat peluang bisnis ternyata kan, maksudnya ternyata ada kreator yang bola beda nih. Komika yang Betawi banyak, komika yang observasi nyari banyak, anak mahasiswa banyak, komika yang bola. Nah paling Apip Oki gitu kan. Emang
Oki bola, lumayan bola, apalagi dia pemain bola. Ya enggak, siapa namanya Popon. Popon yang nggak ngerti bola kan. Kalau gue kan komika yang bola Apip, komika yang bola Oki, komika yang bingung Popon. Popon bingung nih kemana dia. Semua disikat ya. Semua deh, tapi lebih lebar. Popon mantep Bang Popon. Yaudah, jadi udah pulang bisnis, terus bahas bola, terus nyaman. Karena emang hobi sih. Bener ya kan? Karena gini, gue pernah kayak wawancara fisioterapis Kak, kayak fisioterapis ternyata di Arema di Indonesia di timnas. Dia tuh emang dulunya juga pemain bola gitu kan. Dia pemain bola, akhirnya nggak kesampaian. Kenapa nggak kesampaian? Ya udah dia masih pengen ada di lapangan bola, ya udah dengan cara jadi fisioterapis. Emang banyak sih. Fotografer juga dan kayak gitu. Iya kayak gitu-gitu tuh. Ternyata itulah kalau emang rezeki bukan di situ, ternyata rezeki lain kayak gitu sih. Tapi kan kalau dulu kan ngebahas politik ya sensitif, terus sampai ada ibaratnya kayak teguran-teguran, mungkin ancaman atau apa nggak tahu lah sampai susah cari kerja. Nah kalau bola ini kan juga ada fans-fans yang fanatik. Pernah sampai kayak di ini gak sih, kayak dicari gitu, dicecer atau gimana sama fans-fans gitu? Ada lah, ada yang minta Sherlock tiba-tiba. Gue bahas MU nih nggak pantas. Bukan level MU main di Liga Champion, gue bilang kayak gitu. Langsung tuh ada Sherlock, buset Sherlock, lu aja yang Sherlock gitu kan, gue bilang dia Sherlock jauh di Manado, di mana kayak gitu kan, pantesan berani nyuruh Sherlock gitu kan. Jauh dia nggak boleh kesini. Buset. Sampai ada yang segitunya ya? Ada Sherlock sampai tiba-tiba gini, ini ada nih, gue waktu itu bahas MU, tiba-tiba ada yang DM Kak, duel yuk. Buset, orangnya tatoan. Makanya duel apa nih? Ya berantem. Kok berantem sih Bang tiba-tiba? Kan bola bukan berantem ya, bukan makanya, MMA. Iya. Terus dibilang gini, gue mau tahu aja nyali lu sebesar bacot lu di TikTok gak? Waduh. Buset, gue bilang. Nah, ini orang-orang daerah Bali ya. Maksudnya ini oknum fans lah ya. Serem tuh Kak, tatoan gitu kan. Tapi gue mau balas, gue tahan, gue mainin psikologisnya, gue mainin, gue cari namanya, gue searching di Google, dapat Facebooknya Kak, dapat Facebooknya. Nah dia tuh ternyata tukang jual kulkas, servis kulkas second, jual. Ada satu foto sama istrinya dia lagi ngerangkul istrinya, sama istrinya nggak dirangkul balik. Nah habis itu gue duel yuk, gue mau tahu nih, nyali lu segede bacot di TikTok gak? Langsung gue balas, nggak ngajakin duel, gue bilang gini, kulkas sudah laku belum? Keganggu tuh dia tuh. Wah kenapa nih gitu kan. Diri doang mengetik nggak jadi dia. Terus gue bilang lagi, sama istri nggak akur ya? Kayaknya nggak mau tuh istri lu dipeluk. Lucu banget. Panik. Yang jadi pertanyaan kok dia bisa tahu nomor sih? Enggak, DM Instagram. Terus panik dia, panik gue di blok. Wah, padahal kalau nggak di blok gue takut sama dia. Serem bener. Ini cara meloloskan dirinya ya. Gitu dah. Tapi itu gue lakuin ketika bener-bener lagi lowong aja. Kalau enggak bakal gue baca sih. Iya sih, emang kan banyak requestan ya. Wah, terus banyak yang komen kan akhirnya berantem sendiri. Banyak. Tapi seru sih emang kalau ngomongin bola. Terus kemarin juga karena Afif suka bola kan sempat live reaction sama Bapak ya? Iya. Sama Bapak ya? Bener. Apa tuh Indonesia lawan Kuwait? Indonesia lawan Kuwait. Ikan suhunya 45 derajat ya di timnas di sono. Kita ngerasain panasnya. Kita ngerasain ngebayangin. Itulah mau aja ya bokap gue ya. Udah nggak mau, nolak juga nggak apa-apa ya. Nggak mau, papa udah tua nggak apa-apa. Tapi mau dia. Demi anak gue lah, biar ada konten. Jiwa bapaknya masih ada. Masih keluar. Nyenengin anaknya masih ada sisi itu. Support anak. Tapi kalau ngomongin timnas, Pip, ini terakhir ya, mungkin kita ngebahas bola. Ini ngomongin timnas ngelawan Kuwait kemarin kan nggak ada yang nyangka kan? Iya. Karena kita 42 tahun, Pip. Bener ya. Umuran bapak kali ya? Oh, bapak gue 65. Oh, 65. Udah tua. Iya ya. Itu 42 tahun gak bisa kalahin Kuwait, akhirnya ngalahin kemarin. Itu tapi dia. Gimana ngelihatnya? Gue ngelihatnya karena kalau kualifikasi ya atau turnamen negara tuh kan sistem knockout lah ya, maksudnya poin-poin di awal nanti knockout. Mau bagaimana cara Indonesia menang, bodo amat, yang penting Indonesia menang, gue seneng. Ya? Iya, gitu aja lah. Kalau timnas bener-bener support, maksudnya nasionalisme gue ada lah buat timnas. Mau dibilang parkir bus, mau apa, ya lawannya juga harus dilihat juga, kan di atas kita ya Kuwait ya, kalau FIFA ya. Ya udah, yang penting menang. Masih di atas kita. Kalau misalkan timnas main poin-poin kayak di Liga Inggris, mainnya mungkin main agak kurang defense banget, masih gua inilah, tapi yang penting menang istilahnya gitu gua kalau lawan Kuwait. Tapi kalau kemarin ngelihat akhirnya kan berarti kan apa ibaratnya kayak nonton banget lah yang kemarin lawan Kuwait ya. Bisa punya peluang gede nggak sih buat akhirnya nanti lolos? Wih, ini Yordania ya lawannya. Nanti next Yordania, abis Yordania Nepal kan ya? Nepal ya bener ya, Nepal.
dulu nih. Bener, gue sih lagi kayak ini kan kayaknya Sintayongnya lagi dikasih lihat nih. Gue udah nanti kalau lu minta trend center gue kasih dah. Nanti lu minta ini gue kasih dah. Cuman kasih tahu dulu ke kita gimana. Mungkin gitu kali kata PSSI. Gue lagi percaya aja sih sama Sintayong. Karena dia tahu tuh maksudnya kapan harus nyerang, kapan harus main defense gitu. Kalau lawan Timur Leste main nyerang, main lawan ini. Nah, ini gue masih sedikit yakin boleh ya sedikit yakin lawan Yordania nggak apa-apa lah parkir bus gitu, karena sekarang tuh banyak yang datanya bilang kalau pemain yang sistem knockout defense itu malah lebih banyak yang menang daripada menyerang. Itu counter attack ya. Counter attack yang penting ketika ada peluang kayak kemarin tuh harusnya bisa 3-1 atau 4-1 lah. Langsung aja bisa dimanfaatin, tinggal dilatih itulah. Karena kemarin gue nggak tahu si Kuwaitnya nggak ada pemain 1-2 yang jago atau emang dia rata, kayaknya nggak terlalu ada ya peluang bahaya kan buat nggak ada yang menonjol juga, banget. Maksudnya nggak ada satu nama yang menonjol banget gitu kan. Kalau kita kan emang kemarin Irianto sama Lili Pali kelihatan banget kan. Kayak gitu-gitunya kan ya udahlah, mudah-mudahan bisa dimanfaatin, lolos sekali-kali lolos lah gitu kan. Ya amin. Tapi kalau sekali-sekali lolos yang itu bisa tuh masuk ke Jakbar. Jabar. Tapi kan kalau misalnya kita lolos, kita boleh apply buat jadi tuan rumah kan? Kan nggak jadi tuh yang di Cina. Benar. Iya bisa. Supaya at least kita inilah minimal aman lah. Benar aman sih. Iya. Iya kan agak susah. Boleh. Tapi ada gosip loh, katanya Sintayong ini hampir sempet kayak mau diarahin disuruh fokus ke U20 aja katanya. Kan sekarang kan lagi timnas senior udah mulai bagus. Setuju nggak Pip? Kayak sayang ya. Iya, maksudnya sayangnya dalam si timnas senior ini kan udah yang mulai bagus. Udah mulai bagus sama Coach Shin, udah mulai kelihatan lah at least ada perubahan gitu kan. Cuman kalau Coach Shin akhirnya cuman suruh fokus di U20 doang karena kan mau Piala Dunia. Kan kasihan yang seniornya, siapa yang mau nanganin kan gitu kan. Bener karena bener-bener lagi suasananya itu loh yang chemistry yang kayak kemarin Sintayong ulang tahun di Semprot, berarti kan mereka udah bener-bener deket ya kan? Walaupun ya bahasa Indonesia sih belum bisa banyak, tapi kayaknya ini lagi enak nih, maksudnya jangan ketika lagi berjalan sistemnya babnya jangan diulang dari bab 0 lagi kayak gitu-gitu, mendingan ya udah nggak apa-apa senior juga pegang aja, kayaknya Sintayong bisa juga gitu kan. Bener, kan bisa koordinasi juga sekarang. Yang U19 U20 kan lagi dipegang Coach Bima sama siapa tuh asistennya ya, orang asing apa itulah pokoknya. Ya kan. Waduh, kita jadi serius ngomongin bola. Tapi bentar sekali terakhir. Aku suka Barcelona kan. Kenapa bisa suka Barcelona? Itu panjang tuh ceritanya. Kenapa? Karena pertama memang gue gara-gara ngefans Xavi lah ya, karena kan nama aslinya Afif Syafi'i. Kebetulan ada Xavi, playmaker ganti Xaviin deh. Iya. Kayak gitu. Biar sama. Bener. Iya itu karena dari Bergkamp ya yang bilang ya, kalau ngefans sama tim jangan ngelihat dari pemain hebatnya, jangan ngelihat dari trofinya, jangan ngelihat dari stadion yang gede, tapi gara-gara lu ada di situ gitu kan, kata si Bergkamp. Nah, setelah gue pelajarin lagi, seru ternyata kan Barcelona kan, Katalan sama Madrid gitu. Jadi Madrid tuh kan rezim yang otoriter gitu kan. Dulu Franco kan, rezim otoriter, terus susah banget ditumbanginnya gitu kan, sehingga pemain-pemain bagus yang boleh datang ke La Liga ya cuman ke Madrid. Si Barcelona nggak boleh, ini nggak boleh, sampai akhirnya Joan Gampar itu kan mulai ada pemain yang bagus bisa ngalahin Madrid, akhirnya perlahan rezim si yang otoriter Franco itu tumbang. Walaupun dibilang jiwa separatis, tapi separatisnya demi rakyat juga. Nah kayaknya sih gue di sisi separatisnya. Dia ini ngomongin bola gimana ya, pas lagi ngomongin politik dia bikin kayak kita lagi ngomongin bola. Pas lagi ngomongin bola dia buat kita seolah-olah lagi ngomongin politik. Ya kan gitu tuh serunya di situ. Akhirnya kan rezim tumbang, ya udahlah, maksud gua jangan ada yang banget otoriter, jangan separatisnya juga ditonjolin banget. Tetap aja kalau lu ada di satu negara ya udahlah bareng-bareng kayak gitu, balance. Jadi ya udah. Gara-gara itulah gue jadi Barcelona yang dari yang tadinya ibaratnya lo tenggelam lah dari satu klub yang lainnya, tapi lo bisa bangkit, bisa ngimbangin gitu kan, keren gitu. Iya, itulah ketika kita mau beda dari yang lebih kuat, kitanya juga harus lebih kuat kayak gitu. Sama itulah mes gue lebih dari sekedar klubnya itu, bener-bener kayak ya udah Barcelona keluarga, kita semua rakyat juga keluarga kita kayak gitu-gitu mes gue klubnya. Jadi rakyat ya. Gak jauh-jauh dari politik kalau. Aduh Viv, oke Viv, thank you Viv udah mau datang sini. Coba terakhir deh mungkin pesan
pesan-pesan buat tadi apa namanya sebutannya kok jadi lupa. Yang mana? Intalk Mania apa? Intalk Mania. Iya. Mungkin buat Intalk Mania ada pesan-pesan nggak? Mungkin buat mereka yang lagi berjuang. Kan Afif juga sempat bingung-bingung kan masa depannya harus gimana, mau gimana. Wah, gitu. Ada pesan nggak buat mereka yang akhirnya gimana caranya pokoknya percaya aja sama proses, percaya aja sama takdir gimana? Jadi buat Intalk Mania, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau misalkan ketika kita masih bingung, kita harus tetap belajar aja terus. Gue masih percaya sama yang namanya emang belum aja. Ketika emang belum, ya udah kita harus gali kemampuan kita yang kekurangan sampai itu jadi kelebihan. Baru ketika udah kita punya kelebihan, akhirnya konsisten. Itu aja sih. Gue juga bingung nih disuruh bijak-bijak. Pokoknya konsisten, tauin kekuatan lu di mana, tonjolin kekuatan lu. Itulah yang nanti akan membuat pola hidup kita jadi sehat. Gue gak tahu Kak. Udah gitu aja, punchline tuh lumayan. Lu main-main dong podcast gue ya. Iya dong, ayo dong. Podcast Boba nanti. Ntar kabarin ya. Siap. Undang-undang dong. Oke. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Makasih banyak buat Intalk Mania. Thank you for watching. Jangan lupa untuk tadi Afif udah bilang yang like, comment, subscribe, sama share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Bye-bye. Dadah.